Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Surti dengan NIM 22042038 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Saya akan mempresentasikan PPT pertemuan 5 dengan judul Sistem Pengolahan Transaksi Otomasi Perkantoran, Sistem Pendukung Keputusan, dan Sistem Pendukung Eksekutif. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dora Eka Putri, SIP, MSI. Sistem pengolahan transaksi atau TPS adalah sistem informasi yang dirancang untuk memproses sejumlah besar transaksi bisnis rutin secara akurat, efisiensi, dan andal. TPS merupakan tulang punggung dari banyak sistem informasi dan mereka memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran operasi bisnis. Contoh TPS yaitu yang pertama sistem pemrosesan penjualan, yang kedua sistem pemrosesan pemesanan, yang ketiga sistem pemrosesan pembayaran, dan keempat sistem manajemen inventaris, yang kelima sistem pemesanan tiket. Karakteristik TPS yaitu yang pertama volume tinggi. TPS memproses sejumlah besar transaksi dalam waktu singkat. Yang kedua kecepatan tinggi. Transaksi harus diproses dengan cepat untuk meminimalkan penundaan dan menjaga kelancaran operasi bisnis. Yang ketiga akurasi tinggi. Transaksi harus diproses dengan akurat untuk memastikan keandalan informasi dan untuk menghindari kesalahan. Yang keempat ketersediaan tinggi. TPS harus tersedia 24/7 untuk mendukung operasi bisnis yang berkelanjutan. Yang kelima, keamanan tinggi. TPS harus aman dari akses yang tidak sah dan pencurian data. Otomasi perkantoran atau OA adalah penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatiskan tugas-tugas rutin di kantor. OA dapat membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akurasi pekerjaan. Contoh OA yaitu pengolahan data, spreadsheet, presentasi, email, kalender, manajemen proyek, dan komunikasi kolaborasi. Sistem pendukung keputusan atau DSS adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah semi-terstruktur dan tidak terstruktur. DSS menyediakan pengambilan keputusan dengan informasi, alat analisis, dan modal yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Contoh DSS yaitu sistem analisis penjualan, sistem analisis keuangan, sistem analisis risiko, dan sistem pendukung keputusan medis. Karakteristik DSS yaitu yang pertama berfokus pada keputusan. DSS dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Yang kedua, mendukung keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur. DSS dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah dari yang terstruktur dengan baik hingga yang tidak terstruktur dan ambigu. Yang ketiga, menyediakan informasi dan alat analisis. DSS menyediakan pengambilan keputusan dengan informasi dan alat analisis yang mereka butuhkan untuk memahami masalah dan membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, mempermudah komunikasi dan kolaborasi. DSS dapat membantu pengambilan keputusan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Sistem pendukung eksekutif atau ESS adalah sistem informasi yang dirancang untuk memberikan informasi kepada eksekutif senior yang mereka butuhkan untuk memantau kinerja bisnis dan membuat keputusan strategis. ESS biasanya menyediakan informasi yang diringkas dan mudah dipahami, serta alat visualisasi data untuk membantu eksekutif memahami tren dan pola. Contoh ESS yaitu dashboard kinerja bisnis, sistem pelaporan keuangan, sistem analisis pasar, dan sistem analisis pesaing. Karakteristik ESS yaitu yang pertama berfokus pada informasi strategis. ESS menyediakan eksekutif dengan informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan strategis. Yang kedua, menyediakan informasi yang diringkas dan mudah dipahami. ESS biasanya menyediakan informasi yang diringkas dan mudah dipahami, serta alat visualisasi data untuk membantu eksekutif memahami tren dan pola. Yang ketiga, dapat diakses dari mana saja. ESS dapat diakses dari mana saja sehingga eksekutif dapat tetap dapat informasi terbaru tentang bisnis mereka bahkan saat mereka berpergian.
Sekian yang dapat saya presentasikan pada PPT pertemuan 5 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.